Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kita ketemu lagi di kelas 8. Selamat atas kamu naik kelas. Semoga kamu di kelas 8 lebih giat lagi dan lebih semangat lagi, walaupun saat ini masih belajar di rumah. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi bab 1 yang berjudul Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Adapun kompetensi dasar dari materi ini yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, menyajikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikatornya adalah 1. Menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. 2. Mendiskusikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang 3. Menguraikan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Untuk pertemuan hari ini kita masuk bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, terdiri dari A. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila, B. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, C. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Untuk kesempatan pada hari ini kita akan membahas dengan judul Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Nah, dimana kita ketahui sebelum masuk pembahasan materi ini, dimana pada waktu kelas 7 kamu sudah memahami bagaimana proses dan pengesahan dasar negara yang kita kenal dengan nama Pancasila. Nah, di dalam proses perumusan sampai pengesahan ini sudah kita ketahui ya, diantaranya dimana dalam proses penumusan dilakukan oleh Badan BPUPKI pada sidang pertama. Nah, yang mana pada waktu sidang pertama itu ada beberapa tokoh yang memberikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Di antaranya ada Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Insinyur Soekarno. Nah, setelah itu dimana kita ketahui Pancasila diberi nama oleh Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPKI, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Nah, sampailah kepada pengesahan atau penetapan Pancasila itu, yaitu dilaksanakan oleh Badan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah sehari kita merdeka. Nah, itu sedikit gambaran yang bisa kita ingat kembali dari materi kelas 7, yaitu dalam proses perumusan Pancasila itu sendiri. Nah, untuk kelas 8 kita akan lebih mendalami mengenal Pancasila, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila itu sendiri. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila, dimana kita ketahui dimana Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara untuk menyelenggarakan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pancasila sebagai dasar negara
Ini diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian di ketetapan MPR. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini ditetapkan di dalam satu pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kedua di dalam ketetapan MPR nomor 18/MPR 1998 sebagai pengganti ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978, yaitu tentang penghayatan pengamalan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Berikutnya, selain itu, adapun fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, artinya berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Jadi setiap bangsa dan negara itu tentu memiliki jiwa. Nah, untuk kita sebagai bangsa Indonesia tentu memiliki jiwa Pancasila, di mana jiwa Pancasila itu telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya Pancasila itu berfungsi untuk memberikan corak khas bangsa Indonesia itu sendiri dan yang menjadi pembeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang berikut, ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya Pancasila itu dijadikan sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi dalam membuat satu hukum itu diharuskan bersumber kepada Pancasila. Jadi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur, yang artinya di mana fungsi Pancasila itu sudah disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 45, di mana PPKI itu suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila itu merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ya, artinya di mana Pancasila itu berfungsi untuk menciptakan atau mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang berfungsi sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara, dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila itu secara murni dan konsekuen. Jadi ini satu-satunya azas yang perlu kita pahami ya, yang merupakan dasar dari negara kita. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan, artinya di mana Pancasila itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat kamu pahami. Untuk selanjutnya silahkan kamu mengerjakan tugas sebagai berikut. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.